pernah ketika kemudian saya presentasi di satu tempat, kemudian mereka nanya, kenapa kemudian program ini yang diambil? Kemudian saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kemudian hari ini tidak ada guru mengaji, kalau kemudian hari ini tidak ada yang kemudian fokus untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak negeri, bagaimana kemudian nasib negeri ini di masa yang akan datang? Ketika kemudian hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Urban JTV bersama saya Fauzi. Pada episode kali ini saya kedatangan tokoh yang sangat inspiratif yang bergerak di bidang sosial, yaitu Bang Senggono, Direktur Pondok Sedekah Lembaga Zakat ya. Bang Senggono, apa kabar Bang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Fauzi, sehat? Alhamdulillah, sehat. Jadi udah terbiasa kenal lama, panggilnya Abang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Panggil Abang aja ya, supaya lebih enak. Bang Gono, terima kasih sudah mampir ke Urban JTV. Ingin dapat banyak nih insight tentang lembaga zakat yang saat ini dipimpin oleh Bang Senggono. Pondok sedekah ya Bang ya. Boleh diceritain sih Bang, pondok sedekah ini awal mulanya seperti apa, kemudian saat ini seperti apa aktivitasnya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ini terima kasih bisa silaturahim ke teman-teman Urban JTV. Semoga ke depan semakin luar biasa. Amin. Dan manfaatnya juga akan lebih menusantara. Amin. Insya Allah. Amin. Gitu. Bahkan insya Allah mendunia ya, bukan Amin. sekedar nusantara, Amin. tapi juga dunia. Amin. Insya Allah. Baik, bagaimana bisa ada Pondok Sedekah Indonesia? Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kemudian kita membangun sebuah entitas, sebuah komunitas yang insya Allah kita punya semangat yang sama, punya frekuensi yang sama, berbicara tentang sebuah kebaikan dan juga kebermanfaatan. Tapi memang sebelumnya, alhamdulillah, sebelum kemudian kita diamanahkan di tempat ini, saya juga dapat amanah untuk bisa beraktivitas di beberapa lembaga kemanusiaan sebelumnya. Dan itu jadi sebuah pelajaran yang luar biasa, jadi sebuah ilmu yang luar biasa. Dan ketika kemudian mendapatkan amanah ini, Masya Allah, ini sebuah hal yang akhirnya menjadi sebuah hal kemarin itu supaya kemudian kita berpikir bagaimana lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah Pondok Sedekah Indonesia secara resmi sebenarnya kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Kita tahun 2024 ini usianya sudah 7 tahun. Oh, 7 tahun ya? Sudah 7 tahun, alhamdulillah. Dan sebelum 7 tahun artinya secara resmi, istilahnya ada aspek legalnya, ada apa. Kalau belum ada aspek legalnya pada waktu itu apa? Ya kita paguyuban aja. Jadi mungkin karena kita punya aktivitas masing-masing, satu waktu kita bisa kumpul, ngopi bareng, kemudian makan bareng atau apa dan sebagainya. Di saat kemudian jam sholat bersama, habis sholat kita ngobrol-ngobrol. Nah, sampai kemudian ada banyak hal yang kita lihat di sekeliling kita, di masyarakat kita, itu yang kemudian luar biasa kondisinya. Dan ternyata itu perlu bantuan kita. Nah,
Tempat kita kemudian kemarin itu kita kumpul-kumpul itu sebetulnya namanya awalnya pesantren entrepreneur, Mas. Oh, Jadi pesantren entrepreneur. iya, cikal bakalnya. Cikal bakalnya pondok sedekah tuh, pesantren entrepreneur. Nah, jadi aktivitasnya macam-macam teman-teman di pesantren entrepreneur. Tapi kemudian kita alhamdulillah ketika zuhur, asar kita sholat jamaah bersama, setelah itu ngobrol-ngobrol, bicara tentang kondisi masyarakat dan sebagainya. Sampai kemudian terbersit bahwasanya ada amanah-amanah yang kemudian ini harus kemudian kita realisasikan dalam bentuk yang lebih fokus. Ada teman-teman yang intens mengisi di radio data, ada teman-teman yang intens mengisi di kajian-kajian mulai dari SMA sampai dengan universitas. Jadi luar biasa. Nah, dari mengisi kita bicara hal-hal yang sifatnya inspiratif tentang kewirausahaan, karena namanya pesantren entrepreneur. Iya. Semangat untuk kemudian merubah hidup, semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nggak taunya apa? Ada amanah-amanah dari masyarakat yang dititipkan lewat forum-forum tersebut. Dalam bentuk apa? Mereka titipnya bilangnya ini untuk zakat, ini untuk infak, ini untuk sedekah dan sebagainya. Sampai pada akhirnya berkumpul bersama dan kemudian kita putuskan bahwasanya ini nggak boleh dicampur, ini nggak boleh kemudian dicampur adukan, nanti malah nggak fokus, sampai kemudian malah nanti cuma sekedar pengisi waktu dan sebagainya. Kebaikan tidak boleh dijadikan side, kebaikan harus jadi sebuah pilihan. Sehingga kemudian yuk kita fokus, kita membuat sebuah lembaga, maka lahirlah pada awalnya namanya PSPE, Pondok Sedekah Pesantren Entrepreneur. Oh, masih tetap ada masih pesantren namanya karena PE ini ya ibunya kita, bapaknya kita mungkin istilahnya seperti itu. Nah, sampai kemudian ada undang-undang yang memang kemudian mengatur tentang bagaimana lembaga zakat, infak dan sedekah itu berjalan dan berlegal. Sehingga kemudian kita harus membentuk yayasan sendiri, yayasan yang kemudian terpisah dengan PE. Jadi akhirnya kita buat, namanya Pondok Sedekah Indonesia, karena memang kita ingin bahwasanya gerakan kita yang kemudian kita gagas, aktivitas-aktivitas kita yang kemudian kita coba ringkas menjadi sebuah perencanaan-perencanaan itu, kita berharap bukan hanya di Kota Bekasi, bukan hanya di Kabupaten Bekasi, tapi juga ini nanti bisa meng-Indonesia. Maka kemudian namanya Pondok Sedekah Indonesia. Tapi awalnya berarti pesantren entrepreneur pun sudah jadi yayasan. Pesantren entrepreneur sebuah yayasan, mereka sebuah yayasan. Dan pada waktu itu sebagai tambahan juga ada yang membuat kemudian kita semakin bersemangat untuk kemudian memaksimalkan istilahnya yayasan Pondok Sedekah ini. Jadi kurang lebih sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu kita dapat amanah. Kita dapat amanah itu apa? Dapat amanah sebuah pesantren dengan luas kurang lebih sekitar 26 hektar. Lokasinya di Cianjur. 26 hektar. Sudah ada bangunannya kurang lebih sekitar 3 hektar. Sehingga kemudian itu luar biasa amanahnya. Nah, tantangan yang sangat luar biasa pada saat itu adalah kalau misalnya kita bisa bersinergi atau kemudian kita lanjutkan, maka kemudian pesantren ini akan terus hidup dan akan terus berjalan. Dan pada saat itu juga, pada waktu itu kita namanya masih PSPE, Pondok Sedekah Pesantren Entrepreneur. Sebelum ada PSI. Nah, kemudian santrinya ada, bangunan pondoknya ada, bahkan kemudian lahannya sangat indah. Lebih tepatnya kalau kita itu ada di daerah Sukaresmi, daerah Cianjur, tapi jalurnya lewat jalur Jonggol. Kita Puncak 2. Puncak 2, betul. Di daerah Cikalong. Gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Dan pada akhirnya, pada waktu awal, karena memang kita diamanahkan pada saat itu, pesantren ini sebelumnya adalah pesantren penghafal Al-Quran. Maka kemudian kita pada waktu itu nggak punya program apa-apa di awal. Selain kemudian kita melanjutkan pesantren ini, dan insya Allah kita bersinergi untuk kebaikan, dan visi dan misi awal kita pada saat kita jalan pertama kali itu bahkan cuma satu, termasuk satu-satunya program yang kita lakukan. Apa itu? Mencetak 1000 penghafal Al-Quran.
Nah, inilah yang kemudian 1.000 penghafal ini yang kemudian menjadi spirit, menjadi visi dari semua entitas yang ada di pesantren entrepreneur dengan segala macam dinamikanya dari awal sampai dengan hari ini. Nah, perjalanan dinamika yang ada, adanya peraturan perundang-undangan yang memisahkan istilahnya untuk kemudian lembaga zakat ya lembaga zakat, lembaga kemanusiaan ya lembaga kemanusiaan, dia nirlaba tidak boleh dicampur menjadi lembaga laba dan sebagainya. Akhirnya lahir setelah itu akan lahir Pondok Sedekah Indonesia. Nah, setelah itulah baru kemudian kita fokus bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi juga turunannya, sarana membangun masjid, kemudian program-program yang lain yang kita rangkum menjadi 4 program besar secara umum aktivitas lembaga amil zakat atau lembaga kemanusiaan. Karena memang harus dipisah-pisah antara ini tadi lembaga amil zakat, kemudian lembaga kemanusiaan, itu tidak boleh dalam satu entitas yang sama ya Bang? Insya Allah, dan apapun yang kemudian hari ini menjadi aspek regulasi, ini adalah juga sebuah kebaikan yang ditelurkan oleh pemerintah, oleh pihak yang berwenang terkait dengan hal ini, agar kemudian memang apa yang kemudian menjadi amanah, apa yang kemudian menjadi kelolaan, ini kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Karena memang mengeksplorasi dana, kemudian juga mendistribusikan dana dan sebagainya, ini kan perlu aturan yang kemudian menjaga, sehingga kemudian siapapun yang terlibat di dalamnya itu insya Allah mereka mudah-mudahan yang pertama mereka aman secara syariah, kemudian yang kedua mereka aman secara regulasi. Tapi sampai sekarang pesantren yang tadi itu masih ada? Alhamdulillah, mereka lah role project kita yang pertama terkait dengan penghafal Al-Quran. Makanya ketika kemudian kita dulu namanya PSPE, kita cuma dulu visinya bagaimana kita menciptakan 1.000 penghafal Quran. Nah, sampai kemudian perjalanannya di 7 tahun yang lalu ketika kemudian kita mengurusi aspek legal, supaya kemudian ini bisa menjadi bagian yang ditrust masyarakat dan sebagainya, ada pengembangan di sana. Ternyata 1.000 penghafal Quran itu bisa dihasilkan oleh satu pesantren ya. Lulusannya ini 100, 200, 10 tahun 1.000 udah. Iya. Nah, akhirnya ketika kemudian kita rubah menjadi Pondok Sedekah Indonesia dengan yayasannya Pondok Sedekah Indonesia, itu kemudian kita berubah, salah satu visi kita adalah mencetak 1.000 pesantren penghafal Al-Quran. 1.000 pesantren penghafal Al-Quran. Jadi bukan lagi 1.000 penghafalnya, bukan santrinya 1.000 ya. 1.000 penghafal Al-Quran. Jadi itu yang menjadi spirit berikutnya setelah 1.000 penghafal Quran, Masya Allah dari satu pesantren bisa dihasilkan. Kalau misalnya ini 1.000 pesantren, Masya Allah kita akan menghasilkan berapa banyak penghafal Al-Quran. Dan apa yang kemudian, kenapa ini menjadi pilihannya sangat luar biasa? Ya, ini juga para awalun-awalun ini juga menitipkan ke kita, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian secara substansi bukan kemudian kita hanya mendukung mereka belajar, bukan hanya mendukung mereka menjadi penghafal Al-Quran. Tapi lihat ketika kemudian nanti sudah lahir generasi-generasi yang mereka adalah penghafal Quran, maka disitulah juga nanti akan terbentuk tatanan masyarakat yang akan lebih baik, tatanan kemudian kehidupan kebangsaan yang lebih baik, dan insya Allah luar biasa keistimewaan dari para penghafal Al-Quran ini. Mereka menjaga ayat-ayatnya Allah, mereka menjaga kalam-kalamnya Allah gitu ya. Dan kemudian kita hanya perlu untuk mendukung mereka untuk kemudian mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Selain pesantren tadi penghafal Quran, kemudian pesantren penghafal Quran, bidang apa lagi Bang yang paling dominan di Pondok Sedekah? Sebelumnya Pondok Sedekah Indonesia atau Pondok Sedekah Pesantren Entrepreneur ini core-nya sebetulnya lembaga kemanusiaan, lembaga kemanusiaan. Jadi ketika ada bencana dulu diawali dari Lombok, kemudian ada Palu, Sigi, Donggala, atau bencana-bencana di Papua, di Manokwari, atau di Maros pada waktu itu dan sebagainya. Kita konsennya sebetulnya kemanusiaan di awalnya. Kemanusiaan, jadi begitu ada bencana kemanusiaan, kemudian kita langsung kirim tim, kita terlibat di sana, kita berikan informasi kepada masyarakat, masyarakat titip sedekah, baik itu mungkin berupa uang, barang, dan sebagainya untuk kemudian kita distribusikan. Jadi awalnya kita adalah lembaga kemanusiaan.
Sehingga kemudian program-program kita pada waktu itu lebih banyak adalah pertama program yang sifatnya mitigasi, emergensi, dan mungkin puncak-puncaknya adalah recovery. Oke. Nah, seiring perjalanan waktu, alhamdulillah ternyata masyarakat sampai dengan kemudian stakeholder, sampai kemudian donatur dan sebagainya, mereka yang semua peduli terhadap kebaikan ini, bahasanya akan lebih baik kalau kemudian kita juga menjadi lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat dengan kemudian legalitas dari kementerian terkait, dengan departemen terkait dan sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika hari ini kita juga sedang transisi menjadi lembaga amil zakat, secara umum kita punya 4 program besar, Mas Fauzi. Oke. Jadi yang pertama program ekonomi, kemudian yang kedua program pendidikan, kemudian yang ketiga sosial kemanusiaan, dan yang keempat program kesehatan. Masing-masing program itu turunannya ada banyak. Banyak ya. Berarti 7 tahun, hampir 8 tahun Pondok Sedekah ada. Berapa banyak donatur yang ada saat ini, Bang? Alhamdulillah kalau untuk donatur ini Masya Allah, ini kita juga ngucapin terima kasih sama teman-teman sosmed, teman-teman media-media online yang selama ini juga sudah membantu kita untuk bisa lebih menyiarkan kegiatan zakat, infak, dan sedekah, terutama yang dilakukan oleh Pondok Sedekah. Kalau selama 7 tahun ini alhamdulillah amanah yang sudah tersalurkan ini hampir kurang lebih sekitar 16 miliar. 16 miliar. Ya, hampir kurang lebih sekitar 16 miliar. Kalau donaturnya belum banyak ini, Mas. Oh, iya. Donaturnya belum banyak, bahkan 1000 juga belum ada. Oh, belum sampai 1000? Belum. Nah, karena memang kita dulu dilahirkan awalnya dari kemanusiaan. Nah, ini luar biasa. Ini yang juga kemudian jadi pengingat kepada teman-teman sekalian yang ada di luar sana, bahwasanya negeri kita ini juga negeri yang rentan bencana. Tugas kita yang pertama jelas kita berdoa kepada Allah semoga kemudian kita dilindungi dari mara bahaya dan sebagainya. Tapi kemudian sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, kita juga harus siaga. Potensi megatrust, potensi tsunami, bagaimana kemudian tempat-tempat yang dahulu kita nggak pernah tahu itu banjir, hari ini begitu mudahnya kita dapat berita banjir, longsor, banjir bandang, bahkan kemudian kalau di musim kering kita akan kebakaran dan sebagainya. Negeri ini potensi bencananya sangat tinggi. Dan ini kalau kemudian kita nggak siaga, kita nggak waspada, maka kemudian hal-hal yang sifatnya sosial yang menjadi efek dari bencana ini juga akan timbul. Gitu. Nah, makanya kalau tadi pertanyaannya donaturnya banyak, alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan, Allah kasih buka hati-hati orang-orang yang masih percaya kepada kita untuk kemudian menitipkan amanah-amanah, dan 7 atau 8 tahun ini hampir kurang lebih sekitar 16 miliar, berarti hampir rata-rata 1 tahun itu bisa 2 sampai 3 M. Itu yang kemudian tersalurkan ini kepada para donatur. Dan alhamdulillah tahun 2024 baru berakhir kemarin. Hampir kurang lebih sekitar berapa ya, 70.000 ya penerima manfaat di tahun 2024 saja. Yang itu amanah dari sahabat-sahabat kebaikan, sahabat-sahabat Pondok Sedekah. Saya memang sering lihat di medsos itu aksi kemanusiaannya itu cukup masif ya, Bang ya. Terakhir yang longsor di Sukabumi itu ada. Bahkan di Kabupaten Bekasi pernah ada banjir. Juga kita turun bareng-bareng tuh di situ, kolaborasi dengan Selengker dan Pondok Sedekah. Meskipun ada transisi dari lembaga kemanusiaan ke lembaga amil zakat, tapi kemanusiaan tetap ada kan? Tetap ada. Tetap ada. Nah, karena memang aturan pemerintah atau regulasi itu memisahkan atau bukan memisahkan, tapi kemudian zakat, infak, sedekah itu ada aturannya. Ada aturan yang kemudian harus itu diikuti, dan kemudian itu juga dipertanggungjawabkan oleh kita selaku pelaku operasional. Gitu. Dan program-programnya sebetulnya kalau misalnya selama ini mungkin banyak teman-teman, alhamdulillah terima kasih yang sudah banyak memberikan atensi, support, sinergi dan sebagainya. Banyak memang kenapa kok bisa sampai luar biasa itu penerima manfaatnya. Karena memang itu akumulasi salah satunya banyaknya ada di
program kemanusiaan. Oh. Ya luar biasa. Setiap bulan ada aja bencana. Iya. Enggak itu di luar Jawa atau di Pulau Jawa atau yang paling dekat kemarin Muara Gembong kita juga aksi banjir rob dan sebagainya. Di sana ada aksi kesehatan, ada aksi sembako dan sebagainya. Nah, program-program yang kemudian nanti akan dibangun ketika kemudian kita menjadi lembaga zakat, nah itu juga kemudian menjadi penguat supaya kemudian insya Allah, karena memang permasalahannya kalau misalnya kita bicara tentang sedekah atau infak, Mas Fauzi, banyak programnya itu program karitas. Apa itu, Bang? Karitas itu program putus. Oh. Jadi kayak misalnya santunan yatim, misalnya ada bencana kita kasih bantuan sembako atau kesehatan, setelah itu kan nggak ada lagi, selesai. Iya. Dan itu banyak lahir dari sedekah, banyak lahir sumbernya itu dari infak. Nah, kalau zakat, nah itu gimana? Karena memang artinya zakat itu secara lughah, itu secara bahasa itu artinya tumbuh dan berkembang. Artinya dana itu adalah dana yang kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan dengan orang-orang yang kemudian itu tertentu. Maksudnya asnaf yang terima zakat itu kan tertentu. Ya, tentu. Ada fuqara wal masakin, ada mu'alaf, ghorimin, fisabilillah dan sebagainya. Dan diupayakan semaksimal mungkin dia tidak menjadi program yang konsumtif sekali makan selesai. Karena zakat ini harus kemudian punya tugas dan tanggung jawab. Zakat itu supaya kemudian bisa merubah, salah satu bisa merubah kondisi seseorang. Iya. Gitu. Dia menjadi lebih berdaya, dia bisa menjadi lebih luar biasa, dia bisa menjadi lebih hebat dengan zakat. Ini mungkin agak sedikit Jadi berbeda. programnya jadi program jangka panjang ya? Betul, salah satunya. Program bagaimana kemudian kita, kalau merubah itu kan nggak mungkin jangka pendek. Iya. Merubah itu nggak nggak cuma cepat. sekali, tapi Harus kemudian ini bertahap. Satu contoh misalnya satu program zakat yang kemudian kita inisiasi. Kita misalnya punya program ekonomi. Program ekonomi berarti sumbernya zakat, penerima manfaatnya karena bisa jadi dia fuqara wal masakin. Dia nggak punya aktivitas, kemudian kita support. Kita supportnya apa? Tapi ada proses assessment, ada proses penilaian atau proses supaya kemudian apakah dia layak atau tidak. Nah, itu kita berikan modal untuk membuat gerobak, kemudian kita berikan modalnya, pembelian bahan baku sampai dengan pendampingannya. Yang tadinya dia tidak punya aktivitas, dengan dana zakat dia menjadi punya aktivitas. Dia bisa jadi sesuatu yang menghasilkan pendapatan juga, yang bisa jadi akan menjauhkan dia dari kefakiran. Karena kalau fakir ya akan mendekatkan diri kepada kekafiran. Ya. Itu kalau program zakat. Apakah kemudian kalau di pendidikan itu kayak apa? Pendidikan itu salah satunya kita juga support teman-teman yang aspeknya adalah fisabilillah. Bisa jadi guru-guru ini luar biasa. Guru-guru ngaji di sekitar kita, di TPA, di rumah Quran. Contohnya mungkin kita sendiri, nggak jauh-jauh. Kita nitipin anak kita di TPA. Harapan kita titipkan anak di TPA itu biar apa? Biar pinter ngaji. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau ternyata guru ngaji itu gajinya berapa sih? 250.000, 350.000. Gitu. Tapi kita nitip supaya dia pinter gitu. Anak kita pinter ngaji, tapi kemudian kita nggak peduli tuh dengan kondisi guru ngaji dan sebagainya. Itu di sekitaran kita. Bagaimana kemudian guru ngaji yang ada di pedalaman, guru ngaji yang ada di pelosok negeri, guru ngaji yang kemudian mereka ikhlas, nggak ada yang bayar dan sebagainya. Nah, mereka masuk kategorinya pejuang, mereka yang berjuang di jalan Allah. Makanya Pondok Sedekah punya juga program Rumah Quran. Pondok Sedekah juga punya program Rumah Quran. Pondok Sedekah juga punya program kafalah guru pelosok negeri, bisa guru ngaji, bisa guru honorer dan sebagainya. Nah, ada satu cerita yang menarik ketika saya berhadapan dan ada satu, Masya Allah, donatur di sekitar Cikarang ini, di kawasan sini, PT PSN. Beliau, Masya Allah, terima kasih teman-teman PSN sampai dengan hari ini masih mensupport Pacific Satellite Nusa. Ini masih mensupport kita untuk beberapa program, baik program-program yang reguler maupun program-program yang insidental. Nah, ada beberapa kisah yang cukup luar biasa. Pernah ketika kemudian saya presentasi di satu tempat, kemudian mereka nanya, kenapa kemudian program ini yang diambil? Kemudian saya sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kemudian hari ini tidak ada guru mengaji,
Kalau kemudian hari ini tidak ada yang kemudian fokus untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anak negeri, bagaimana kemudian nasib negeri ini di masa yang akan datang? Ketika kemudian hari ini kita merasa cukup dengan, mohon maaf, kita punya sosial media, kita ada televisi, atau kemudian di sekolah sudah diajarkan. Betapa kemudian hari ini ada anak yang membunuh orang tuanya, ada orang tua membunuh anaknya, ada anak-anak yang luar biasa pergaulannya dengan tawurannya, dengan narkoboynya, dengan kemudian kehidupan-kehidupan yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa kemudian memisahkan. Kita harus kemudian menyatukan bahwasanya konsep pendidikan yang ada itu juga harus diiringi dengan keseimbangan moral dan sebagainya. Dan di situ peran guru-guru ngaji, peran ustadz-ustadz. Kalau kemudian mereka mau mengabdi untuk negeri, untuk kemudian masyarakat yang ada di negeri ini, tapi kemudian tidak ada yang mau memikirkan bagaimana kehidupan mereka, maka itu gak akan terjadi juga. Maka kemudian banyak lembaga yang kemudian juga banyak melakukan sinergi pada aspek-aspek program, bagaimana membangun program-program seperti ini. Dan Masya Allah, saya dapat amanah beberapa kali ke daerah pedalaman. Ini kita di Pulau Jawa yang mayoritas Islam. Saya paling sering datang ke Nusa Tenggara Timur, di mana kemudian di sana mayoritasnya adalah non-Muslim. Teman-teman bayangin tidak, bagaimana perjuangan guru-guru ngaji di sana. Bahkan kemudian suku-suku yang kemudian mereka masuk Islam, tapi kemudian mereka begitu masuk Islam, nanti ngelanjutinnya kayak gimana? Bagaimana sholatnya, bagaimana apa segala macam. Problematikanya bukan sekedar ngaji saja teman-teman sekalian. Bahkan kemudian ada satu fenomena. Misalnya satu contoh, kenapa kita juga punya program sedekah air? Baik nggak teman-teman? Di Nusa Tenggara Timur, air itu susah banget di beberapa bagian. Kalaupun kita ngebor, itu hampir puluhan sampai ratusan meter. Sampai ratusan meter? Sampai ratusan meter. Wow. Dan apa yang kemudian, kenapa kita kemudian juga harus concern terhadap sedekah air ini teman-teman sekalian? Kalau kemudian kita implementasikan itu programnya di sana, karena apa? Kalau kemudian teman-teman sekalian, air di kita barangkali luar biasa, banyak sumber air masih sangat luar biasa, tapi tidak untuk beberapa daerah. Teman-teman sekalian, air selama ini kita identikan ketika kemudian kita kesulitan air adalah ketika kita nanti akan kesulitan untuk masak, untuk mandi, untuk cuci dan sebagainya. Tapi teman-teman bayangkan tidak, teman-teman pikirkan tidak, kalau di NTT nggak ada air, atau kemudian kita misalnya kesulitan air, kemudian kita nggak bisa untuk bersuci, kita nggak bisa wudhu, kita nggak bisa kemudian apa? Melakukan ibadah. Jadi teman-teman sekalian, fungsi air bukan cuma sekedar pada aspek-aspek itu gitu ya. Tapi sampai pada yang sangat substansi, bahwasanya air itu adalah salah satu sarana untuk bersuci. Sarana untuk bersuci. Maka kemudian kita juga punya program sedekah air juga Mas Fauzi. Kita relasikan dengan program-program yang ada. Betapa kemudian kalau ada beberapa saudara-saudara kita di NTT, kadang kita kalau lagi ketemu, kalau nggak ada air nggak sholat. Bahkan kemudian gitu ya? Yang harus kemudian kita jaga, kenapa harus ada kafalah guru pelosok negeri, kafalah guru ngaji pelosok negeri, buat beberapa saudara-saudara kita, misalnya yang para mu'alaf, bagaimana mendampinginya, bagaimana kemudian terus mengajarkan kebaikan dan sebagainya. Apalagi kalau lokasinya jauh, mereka harus 7 jam perjalanan untuk cari ilmu ngaji dan sebagainya. Maka kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga, kita buat juga ada motor dakwah, kita buat apa dan sebagainya. Ya, ini program-program turunan di luar, misal kalau pendidikan ada beasiswa orang tua asuh penghafal Al-Quran, kemudian ada kakak asuh penghafal Al-Quran, kemudian ada nutrisi untuk santri dan sebagainya. Tinggal sumber-sumbernya, apakah kemudian itu nanti zakat, infak dan sedekah. Nah ini teman-teman kemitraan atau penghimpunan yang kemudian akan set up itu. Nah, bicara masalah sumbernya nih Bang ya, saat ini kan memang perkembangan teknologi sangat masif. Kita tahu banyak juga nih penghimpun donasi secara digital. Betul. Bagaimana Pondok Sedekah melihat itu dan bagaimana mengikuti perkembangan teknologi itu, Bang? Betul. Suka nggak suka, mau nggak mau, hari ini kita masuk di sebuah era yang disebut era sosial media, disebut era digital, yang kalau mungkin kita nggak ikuti pada beberapa hal, kita akan ketinggalan, bahkan kemudian jauh tertinggal. Termasuk bagaimana kemudian inovasi lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga kemanusiaan dalam upayanya menginformasikan, mengedukasi, sampai kemudian bagaimana donasi dari para orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang baik.
Nah, insya Allah Pondok Sedekah juga berupaya untuk kemudian memanfaatkan digital ini untuk kemudian kita bisa memberikan informasi, edukasi atau memudahkan donasi dari masyarakat di luar sana. Insya Allah kita juga sedang membangun sosial media dari mulai website sampai kemudian IG-nya, Twitter-nya sampai dengan Facebook dan sebagainya sebagai bagian dari kita ya terlibat dan juga menggunakan digital ini untuk kemudian kita bisa itu tadi menjadikan ini sebagai sebuah sarana edukasi, sarana informasi dan juga untuk menjadi sarana kemudahan donasi atau kemudahan transaksi. Insya Allah dan inovasi harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena dengan kondisi hari ini masyarakat juga kadang nggak mau disusahin. Misalnya kalau dulu misalnya saya mulai beraktivitas di tahun 90-an di lembaga kemanusiaan misalnya, nanti tolong ya ambil donasi saya gitu. Sekarang masih ada nggak yang kayak gitu? Ada, masih. Masih ada ya? Masih luar biasa. Ya? Tapi hari ini yang lebih banyak adalah Mas, nomor rekeningnya mana ya? Mas bisa nggak dengan QRIS? Mas bisa nggak dengan barcode? Mas ini ini bisa kemudian dengan GoPay nggak? Bisa dengan misalnya transaksi digital, multi payment yang ada dan sebagainya. Ini bisa nggak gitu? Nah, ini karena memang kondisinya hari ini hampir semua transaksi pembayaran sampai kemudian hal yang lainnya dan kita juga sebelumnya meyakini di sana terjadi kecepatan. Di sana kemudian juga proses-proses yang mungkin menjadi penyimpangan juga bisa diminimalisir meskipun penyimpangan bisa terjadi di sisi apapun. Tapi itu bisa diminimalisir. Kemudian transaksi itu sehingga kemudian langsung pada aspek perbankan, tidak melibatkan langsung personal saya titip uangnya, kalau uangnya dikit, kalau uangnya banyak dititipin dan sebagainya. Dan sebagainya ada bukti yang kemudian itu bisa menjadi sebuah ini. Pelaporan juga ketika kemudian kita melakukan digitalisasi juga jadi lebih cepat lagi. Orang dulu harus kemudian dapat bundel-bundelan laporan, harus dapat apa, tapi dengan kemudian laporan dengan model PDF, dengan model-model yang mungkin kita buat menjadi sebuah poster, model-model yang narasi atau apa dan sebagainya, itu kemudian juga terjadi percepatan dan ini sebetulnya pada satu aspek sosial media atau digital pada aspek ini betul-betul sangat membantu. Biasa. Nah ini membantu. Bicara masalah ini Bang, kita tahu kan tahun lalu ada beberapa isu yang ramai terkait dengan lembaga zakat gitu ya. Bagaimana Pondok Sedekah memastikan transparansi, akuntabilitas ini bisa terlakukan secara maksimal gitu Bang? Insya Allah ini yang kemudian juga menjadi syarat dari istilahnya pemerintah. Kenapa kemudian transparansi, akuntabilitas ini harus dijaga? Karena memang dua hal di antara beberapa hal yang menjadi tuntutan regulasi itu adalah dia harus aman syariat dan dia juga harus aman regulasi. Turunannya banyak. Istilah seperti itu. Bagaimana kemudian syariat itu berarti sumbernya dari mana, kemudian distribusinya harus bagaimana, kalau zakat itu harus ke siapa, kemudian infak terikat ini terikatnya karena kita program apa dan sebagainya, infak tidak terikat programnya ke siapa dan sebagainya. Semua harus dilaporkan dengan jelas. Nah, Pondok Sedekah alhamdulillah kita baru ikut istilahnya kemarin-kemarin itu belum lama proses bagaimana kemudian kita masuk dari transisi lembaga kemanusiaan menjadi lembaga zakat. Tapi sebelumnya kami juga sudah melakukan audit eksternal, audit publik keuangan sebagai bentuk transparansi dan laporan pertanggungan jawab kita. Dan insya Allah di lembaga amil zakat juga itu ada satu struktur Mas Fauzi yang ini menjadi sebuah keharusan dan itu harus ada. Itu apa? Yang disebut sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sehingga segala yang kaitannya dengan keputusan yang akan dijalankan oleh operasional atau oleh lembaga amil zakat itu harus ditilik dulu oleh DPS istilahnya seperti itu. Apakah kemudian ini aman secara syariah atau tidak? Wajib sekarang ya? Sama seperti koperasi syariah kan harus ada ya? Koperasi syariah juga harus ada pengawas syariahnya dan sebagainya. Di lembaga amil zakat juga ada. Gitu. Nah, bagaimana kemudian membangun transparansi? Jelas, apalagi sekarang kalau dengan sosial media kan ini orang cepet banget ya.
Sudah semestinya memang di website misalnya juga ditampilkan dari mulai programnya, dari mulai distribusinya, penerimaannya, penyalurannya, sampai kemudian yang paling luar biasa harusnya memang juga ditampilkan laporan keuangannya Laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan sebagainya. Dan satu lagi, semoga kemudian kalau emang ini benar-benar lembaga, jelas kantornya di mana, aktivitasnya di mana dan sebagainya. itu wajib juga ya. Karena Iya. karena bisa jadi kalau kita semuanya ikut full digital, kantornya bisa Iya. kantor digital aja kayak gitu ya. Betul. Makanya itu aspek yang penting ya, Betul. yang harus ada. Istilah seperti kalau kantor digital kan bisa dibawa kemana-mana nih, laptopnya dibawa kemana. Ini awal tahun 2025 nih Bang. Apa target dan program besar yang dicanangkan oleh Pondok Sedekah di tahun 2025 ini? Baik, bismillah teman-teman sekalian, 2025 sudah kita masuki. Ada tentunya sesuatu yang kemudian kita ingin lakukan di 2025. Yang pertama kami ingin mengaturkan terima kasih terlebih dahulu kepada sahabat sedekah, sahabat kebaikan, orang-orang baik yang ada di luar sana yang selama ini di 2024 mendukung Pondok Sedekah dengan segala aktivitasnya, dengan segala masukannya, dengan segala keterlibatannya. Kemudian yang kedua, di tahun 2025 tentunya atas izin Allah, kemudian juga maksimalnya ikhtiar dan juga upaya memantaskan diri dari kita semuanya, kita ingin 2025 bisa lebih baik daripada 2024. Jadi kita ingin 2025 Pondok Sedekah lebih baik dari 2024. Lebih baik apanya? Kita ingin lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bisa jadi salah satunya supportnya adalah kita juga lebih baik dari aspek penghimpunannya, sehingga kemudian lebih banyak lagi yang dihimpun, akan ada lebih banyak lagi orang yang bisa dibantu. Yang menerima manfaat. Yang menerima manfaat dan sebagainya. Iya. Karena memang, karena kita lembaga nirlaba, apapun yang kemudian kita lakukan, kita berharap bahwasanya kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk para penerima manfaat, kebermanfaatannya inilah yang kemudian menjadi salah satu tolak ukur kita. Kita ingin ada banyak anak-anak yang hari ini atau kemarin itu mereka nggak bisa sekolah, kita bisa support sekolahnya. Kita ingin mereka tetap menjaga asa dan meraih cita. Kita ingin mereka terus untuk kemudian mengejar apapun yang kemudian barangkali menjadi mimpi mereka untuk bisa merubah hidup mereka. Kita ingin saudara-saudara kita yang barangkali hari ini Allah uji dengan kesulitan ekonomi lewat program zakat, ada gerobak berkah, ada pelatihan kewirausahaan dan sebagainya. Di 2025 ini kita bisa support itu. Kita ingin teman-teman yang kemarin, ya Allah, ada orang yang kemudian mereka nggak punya bantuan, mereka nggak punya uang untuk berobat, mereka nggak punya uang bahkan kemudian untuk hanya untuk ke rumah sakit dan sebagainya. Kita ingin di 2025 peran-peran layanan kesehatan kita ini bisa lebih maksimal lagi. Dan kita juga ingin di 2025 semoga kemudian Allah jaga negeri kita, informasi dari berbagai macam sumber banyak, tapi yang utamanya tetaplah kita berdoa semoga kemudian tak ada bencana yang kemudian menghancurkan atau tak ada bencana yang kemudian menghadirkan ribuan jiwa menjadi korbannya, ribuan bangunan dan sebagainya. Tapi tetap kita harus waspada dan kita berharap bahwasanya ketika kemudian kita bisa memberikan pelayanan, itu adalah pelayanan terbaik yang bisa kita lakukan. Insya Allah juga dengan Urban kita sebetulnya sudah MOU kolaborasi Pak. Yes, betul. Dan mudah-mudahan sinergi dengan Urban ini luar biasa. Dengan media-media yang dimiliki oleh Urban di beberapa daerah dan sebagainya, ini bisa jadi satu sinergi yang luar biasa. Kita bisa bangun kebaikan-kebaikan dimulai dari situ. Apakah kemudian nanti istilahnya pemanfaatan, istilahnya distribusi untuk PM-nya di sekitar wilayah Urban itu berada, distribusinya di mana kemudian kita sinergi, misalnya di Cikarang, kita bikin program di Cikarang, kita bikin program di sekitaran Lemah Abang, di sekitaran Sukatani atau apa dan sebagainya. Insya Allah kita juga berharap bahwasanya ada peran sosial yang diperankan oleh Urban, baik Urban Media, Urban TV dan sebagainya, supaya kemudian apa teman-teman sekalian, kita nggak tahu dari doa yang mana, dari doa orang yang susah yang mana yang kemudian kita bantu, yang kemudian itu Allah ijabah doanya, Allah terima ibadahnya, Allah terima kemudian keinginannya dan sebagainya. Artinya apapun yang kemudian kita lakukan sungguh
bukan karena kemudian kita hebat ini bisa kayak begini dan sebagainya. Bisa jadi doa-doa mungkin istri-istri kita di rumah atau orang-orang yang kemarin terbantu sama teman-teman. Ya Allah, semoga kemudian Urban, semoga kemudian Pondok Sedekah bisa lebih baik lagi dan sebagainya. Amin, amin, amin. Kita sinergi ya Mas Fauzi ya. Insya Allah Bang. Kita kolaborasi dalam program kemanusiaan, kebaikan dan banyak hal insya Allah. Terakhir Bang, mungkin kepada pemirsa Urban TV, ajakan untuk bersedekah, kemudian barangkali juga ada program spesifik apa yang ingin disampaikan dan ingin diajak kolaborasi bagi para pemirsa, Bang. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Baik teman-teman sekalian, pemirsa Urban JTV dan juga Urban Media, insya Allah Pondok Sedekah mengajak kepada teman-teman semuanya untuk kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Bahkan kemudian di dalam Al-Quran itu ada sekitar 7 hal yang sangat luar biasa sebaik-baiknya manusia, dan salah satunya adalah khairunas anfa'ahum linas. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Melalui Pondok Sedekah kita kemudian mengajak teman-teman sekalian untuk kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang barangkali itu kita cintai. Kita bisa memberikan sesuatu yang barangkali itu sangat kita hargai. Tapi disitulah kemudian nilai yang kemudian akan dihadirkan dari Allah kepada kita. Ketika kemudian apa? Kita bisa memberikan sesuatu yang kita cintai dan kita hargai. Kalau kemudian itu sudah bekas, itu kemudian gak kita cintai dan kita hargai, mungkin wajar kita buang. Tapi kalau kita memberi, berilah dari sesuatu yang memang kita cintai dan kita hargai. Nah, teman-teman sekalian, Pondok Sedekah mengajak teman-teman sekalian untuk kemudian kita sama-sama bersinergi dan juga berkolaborasi untuk kemudian kita bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Ada banyak program, tapi di kesempatan kali ini, insya Allah kami mengajak sahabat-sahabat sekalian, teman-teman Urban Media, teman-teman pemirsa Urban Media, untuk kemudian kita sama-sama mendukung para adik-adik kita yatim dan duafa untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi para penghafal Quran. Dan insya Allah teman-teman sekalian, mereka punya keistimewaan yang luar biasa. Betapa kemudian juga digambarkan kelak mereka bisa memberikan syafaat kepada 40 orang. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dicintai. Dan bisa jadi salah satunya adalah kita yang mendukung mereka. Dan teman-teman sekalian, digambarkan pula bahwasanya kelak di akhirat nanti mereka akan memberikan mahkota di kepala orang tuanya ketika mereka menjadi penghafal Al-Quran. Kita bisa jadi bukan orang tua biologis, tapi ketika kemudian kita juga turut membantu mereka, bisa jadi salah satu yang kemudian akan menerima mahkota dari para penghafal Quran itu juga kita, teman-teman sekalian. Dan insya Allah teman-teman sekalian, nanti kita akan bersinergi dan insya Allah nanti akan ada berita terkait dengan kelanjutan ini dengan teman-teman Urban Media. Ada kurang lebih sekitar 120 penghafal Quran yang hari ini kita ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mereka yatim dan duafa, dan mereka punya cita-cita untuk mereka bisa menjadi penghafal Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, para adik-adik ini ada di beberapa pesantren yang menjadi binaan Pondok Sedekah Indonesia. Dan semoga insya Allah lewat kebaikan yang hari ini kita lakukan bersama-sama, lewat Urban Media, lewat kemudian sosial media yang dikelola oleh Urban Media, ini mendatangkan keberkahan, dan keberkahan ini bukan hanya untuk kita tapi juga untuk semuanya, insya Allah. Mungkin itu Mas Fauzi, dan insya Allah nanti semoga ini bukan yang terakhir ya Mas ya. Oh iya, siap. Sehingga kemudian kita bisa update karena memang sebentar lagi juga Ramadan dan sebagainya terkait dengan ini. Nanti ada hal-hal yang barangkali juga nanti akan kita sampaikan, atau nanti teman-teman sekalian juga bisa kunjungi karena kita sudah bersinergi dengan teman-teman Urban Media.
ada link-link yang nanti juga bisa dibuka. Ya. Apakah itu linknya Pondok Sedekah atau linknya Urban Media. Dan mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam kebaikan ini. Dan akan lebih sangat luar biasa teman-teman sekalian ketika nanti di akhirat nanti, ketika kemudian Masya Allah kita sedang di padang mahsyar, ketika kita sedang menghadapi pengadilan Allah, nggak taunya ada seseorang, anak atau apa yang kemudian mereka bersaksi kepada Allah, ya Allah, orang inilah yang dahulu membantu kesulitan saya, ya Allah. Ya Allah, orang inilah yang dahulu membantu saya dari keterpurukan. Ya Allah, orang inilah yang kemudian menyelamatkan saya bisa jadi dari kefakiran dan sebagainya. Ya Allah, bantu orang ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan orang ini ya Allah. Dan bisa jadi ini adalah doa-doa yang kemudian disampaikan oleh orang-orang yang kita tolong. Dan mereka kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Teman-teman sekalian, semoga insya Allah ini jadi sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dan sekali lagi Pondok Sedekah mengaturkan terima kasih untuk support yang luar biasa. Sama Bang, di sama. tahun-tahun yang Saya juga dari Urban mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Abang untuk sharing-sharing di Urban JTV. Mungkin ini tidak yang terakhir ya Bang. Amin. Nanti kita bisa lanjut lagi dengan konten-konten berikutnya. Barangkali ada program spesifik yang bisa kita sampaikan ke pemirsa. Siap. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bang. Sama-sama. Pemirsa, mungkin sekian diskusi dan sharing-sharing kita terkait dengan lembaga sedekah bersama Bang Senggono, Direktur Pondok Sedekah Indonesia. Sekali lagi ayo bisa dikunjungi ya Bang, akun-akun Pondok Sedekah, Instagramnya pondoksedekah.id ya masalah. Kemudian websitenya juga pondoksedekah.id dan akun-akun media sosial lainnya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Urban JTV dan urbanjabar.com serta website kami di urbanjtv.com dan urbanjabar.com. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.